Baru-baru ini kan ada edaran KPU nomor 17, itu edaran tentang sosialisasi aplikasi lindungi hak pilih. Oh, apa itu Pak? Gitu. Saya baru tahu itu jujur. Jadi Mbak Nona bisa cek di Play Store, cari lindungi hak pilih, Lindungi itu hak pilih. untuk bisa mengetahui apakah Mbak Nona tercatat di di daftar pemilih atau tidak. Lalu kemudian kalau misalkan ada keluarganya Mbak Nona, adiknya misalnya atau apanya yang sudah bisa masuk pemilih, tidak perlu jauh-jauh ke KPU, cukup di situ, di aplikasi itu didaftarkan, daftar namanya, kemudian masukkan nomor KK-nya. Kalau lengkap itu nanti akan diproses di aplikasi itu. Harapan kita ke seluruh teman-teman masyarakat Kabupaten Takalar khususnya, mohon agar aktif di dalam memberikan laporan kepada KPU terkait misalnya data pemilih kita yang sudah meninggal. Kita juga berharap teman-teman atau seluruh masyarakat Kabupaten Takalar yang sudah berumur 17 tahun agar segera mendaftarkan diri, melakukan perekaman di Dinas Catatan Sipil untuk mendapatkan KTP elektronik, lalu kemudian bisa tercatat masuk sebagai daftar pemilih nanti di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, bagaimana kabar Pak? Semoga sehat-sehat dikit semua. Kita akhirnya bertemu kembali bersama saya Nona Miftah dalam program Ngopirong. Dan hari ini kita melanjutkan segmen khusus untuk mengenal KPU Takalar, yang tentunya telah hadir bersama kita Pak Basri selaku Koordinator Divisi Perencanaan Program Data dan Informasi. Wow, luar biasa sekali. Bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Mbak Nona bagaimana? Alhamdulillah juga baik Pak. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing bersama seluruh pemirsa Takalar TV, terkhusus untuk di bidang Bapak. Iya, betul. Boleh. Iya, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita semua bagaimana sebenarnya divisi untuk perencanaan program data dan juga informasi. Iya, terima kasih ya. Jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di KPU Takalar ini saya menjabat sebagai koordinator Divisi Perencanaan Program Data dan Informasi yang membidangi terkhusus data pemilu ya. Jadi pasca pemilu kemarin di 2019 itu Mbak Nona ya, divisi data ini termasuk divisi yang paling kencang di dalam mengerjakan hal-hal yang sangat krusial di KPU, yaitu data pemilih, karena ini perintah Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga kita setiap bulan itu diperintahkan untuk menyusun, kemudian mengkoordinasikan data ini, lalu kemudian memperbaharui data kita, mengupdate data kita setiap bulan, dan itu diplenokan di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Ya. Setiap bulan ya Pak? Setiap bulan. Nah, itu mulai dari pasca pemilu 2019 yang lalu itu kita sudah lakukan itu sampai hari ini, bulan ini, dan insya Allah untuk tahapan pemutakhiran data di tahapan pemilu 2024 tahun depan, di 2024 ini itu masuk di bulan 10 kita punya tahapan. Untuk sementara ini yang kita kerja adalah perintah peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ada banyak hal yang kita lakukan di situ, termasuk misalnya mengkoordinasikan data yang kita miliki di kabupaten ini, di KPU ini, data pemilih itu dengan instansi-instansi lain, termasuk stakeholder di Kabupaten Takalar. Salah satunya yang menjadi partner kerja kita itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Bawaslu. Lalu kemudian yang ikut membantu kita secara intens itu di
Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mbak Nona ya. Iya. Lalu kemudian di perintah peraturan KPU itu juga kita diperintahkan untuk membuat satu forum koordinasi yang disebut dengan forum stakeholder. Itu di tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemarin kita punya nama berubah menjadi Forum Mutarli, itu berdasarkan PKPU 6 tahun 2021 ya. Jadi Forum Mutarli. Iya. Jadi sekarang kalau dulu forum stakeholder, iya. Sekarang jadi forum pemutakhiran data pemilih. Apa bedanya? Bedanya di situ adalah dinas-dinas atau instansi yang lain sudah disebut dalam PKPU itu, termasuk Bawaslu, Dinas Catatan Sipil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Lalu kemudian dilibatkan juga lembaga pemasyarakatan, Lapas ya, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Lalu kemudian kita libatkan juga pemerintah kecamatan, se-kabupaten, lalu pemerintah desa dan kelurahan. Kita libatkan juga tokoh-tokoh masyarakat serta komunitas-komunitas atau forum-forum lain yang bisa membantu kita. Salah satunya adalah teman-teman dari pers. Ya, hari ini Takalar TV kita berterima kasih sudah datang ke sini mengambil membantu kita mensosialisasikan persoalan data pemilih ini. Ada beberapa hal yang sangat krusial di dalam menyikapi data pemilih ini buat pemilih ya. Iya, Pak. Ini buat pemilih. Apa itu? Teman-teman pemilih pemula yang sudah berumur 17 tahun silahkan datang ke Dinas Catatan Sipil untuk melakukan perekaman. Lalu kemudian sebagai persyaratan untuk menjadi pemilih itu harus ada KTP elektronik namanya, KTPL. Iya, ya. KTPL. Jadi KTPL itu yang menjadi persyaratan untuk bisa dicatat masuk di dalam penyusunan daftar pemilih. Nah, kalau itu tidak dimiliki, maka tentu saja KPU tidak bisa mencatat. Iya, meskipun umurnya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Tapi karena tidak punya KTPL, kita tidak bisa catat. Iya, karena persyaratan pemilih itu ya itu tadi. Iya, apakah ada mungkin sosialisasi dari khususnya di bidang Bapak gitu terkait dengan permasalahan tadi, misalnya ada orang yang tidak belum mendaftarkan dirinya, tidak memiliki KTP, itu seperti apa, Pak? Jadi begini, ada beberapa hal yang kita sudah lakukan, termasuk disebut oleh Pak Ketua bahwa di 2020 kemarin itu 2 tahun yang lalu kita bentuk operator 100 operator di 100 desa di Kabupaten Takalar ya. Itu saya rasa di kabupaten lain ya entahlah, tapi yang saya tahu ini hanya masih ada satu di seluruh Sulawesi Selatan, masih ada di Takalar. Kita bentuk 100 operator itu di tingkat desa yang membantu kita men-sharing data-data mereka yang kira-kira misalnya ada penduduknya yang sudah berumur 17 tahun, lalu mengurus surat keterangan di desa. Nah, operator desa inilah yang mengirim ke KPU untuk dicatat mereka sebagai pemilih pemula, karena ini dipastikan akan mengurus KTPL. Nah, Pak, untuk proses pemutahiran data, bagaimana tahapan-tahapannya sehingga akhirnya KPU mengeluarkan inilah dia pemilih-pemilih yang akan memilih begitu. Oh gitu ya. Iya, jadi semua saya rasa ya di seluruh Indonesia ini termasuk Satker yang ada di Takalar ini itu kita plenokan setiap bulannya. Setiap bulan. Jadi hari kerja terakhir di bulan itu menjadi durasi waktu sampai tanggal 5 bulan berjalan di tanggal baru. Kita dikasih range waktu untuk menetapkan jumlah pemilih itu di kabupaten. Lalu kemudian itu yang saya bilang tadi bahwa di samping ini dimutakhirkan, ini juga dikoordinasikan. Dikoordinasikan itu yang dimaksud adalah mengundang instansi lain untuk rapat setiap 3 bulan, per 3 bulan, per triwulan namanya. Nah, kita undang teman-teman dari instansi lain, misalnya dari Bawaslu, ada dari Kapolres, Dandim, ada dari Lapas, Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, catatan sipil, bisa juga dari Dinas Pendidikan,
banyak yang kita undang di dalam satu forum yang disebut dengan forum Mutarli itu per 3 bulan. Nah, di situ kita koordinasikan bahwa pemilih untuk misalnya taruhlah di periode bulan Juli ini itu akan dikomunikasikan kepada mereka. Lalu kemudian disampaikan bahwa jumlah pemilih sudah sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian. Nah, di Takalar ini untuk saat ini untuk saat ini jumlah pemilih kita di Takalar itu ada di angka 206.700 sekian. Jadi 200.000 sudah jumlah pemilih kita. 206 untuk itu 200. Saat ini ya berarti, Pak? Untuk saat ini. Namun baru-baru ini penting juga untuk kita sampaikan ini bahwa 2 pekan yang lalu itu ada data yang diturunkan dari KPU RI. Itu adalah data hasil penyandingan antara KPU RI dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, hasilnya itu diturunkan ke Kabupaten Takalar untuk dicek ulang apa betul data ini benar. Jadi ada 4 kategori data yang diturunkan ke kita di Takalar ini. Satu, pertama ada data meninggal. Data meninggal itu sekitaran 3.000 data yang meninggal. Itu yang mau kita cocok, coklit ya. Cocok itu dicocokkan dan penelitian gitu. Tapi terbatas ceritanya karena belum masuk tahapan. Nah, itu yang saya maksud data yang tidak memenuhi syarat. Nah, kalau itu benar meninggal, maka kita keluarkan dari daftar pemilih tetap kita Takalar. Nah, seperti itu. Tadi ada 4, Pak. Yang pertama yang meninggal. Ada meninggal, ada data ganda. Ganda itu ada 2, ada ganda ranking 1 dan ada ganda ranking 2. Bagaimana itu maksudnya, Pak? Ranking 1 yang dimaksud itu adalah ganda, misalnya ganda NIK, itu ganda elemen data yang lain. Karena pemilih itu kan untuk bisa masuk di daftar pemilih tetap dia harus punya 12 elemen data. Jadi 1 nama, 2 NIK, 3 NKK, alamat, status perkawinan, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ada 12 elemen data yang masuk di situ. Nah, kalau misalnya ganda ranking 1 itu kalau misalnya ganda nama. Ya. Kalau ada nama rambutan, ternyata di lain itu ada rambutan A, itu ganda. Iya, tapi ada rambutan A, gitu. Itu yang dimaksud ganda. Yang ketiga? Yang ketiga ada data tidak padan. Tidak padan. Bagaimana maksudnya, Pak? Tidak padan itu biasanya terjadi di nama atau alamat, gitu. Misalnya di KPU dicatat bahwa nama orang ini misalnya Pak Muhammad. Sementara di Capil dia catat namanya Pak M. Misalnya Pak Muhammad Rashid, itu namanya di KPU. Tapi ternyata di Kementerian Dalam Negeri namanya dicatat Pak M Rashid, gitu. Itu yang dimaksud tidak padan. Jadi tidak sesuai. Namanya ada yang disingkat, ada yang dipanjangkan, itu yang tidak padan. Yang keempat? Nah, yang keempat itu data anomali. Seperti apa itu data anomali? Anomali itu biasanya dia punya KTP sebelumnya ada tinggal di Takalar, tapi kemudian dicek di tempat itu dia tidak ada. Itu yang dimaksud anomali. Berarti orang yang masuk pun begitu, Pak? Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data yang diturunkan dari KPU itu kita cek satu orang misalnya sampel, kita ambil satu orang sampel, cek di rumahnya, ternyata bukan penduduk situ. Itu yang dimaksud anomali. Berarti KPU bisa untuk mengeluarkan dalam daftar pemilih? Iya, kita keluarkan kalau misalnya memang tidak memenuhi syarat. Nah, berarti 4 tersebut tadi yang menjadi prasyarat dari KPU untuk misalnya memasukkan ataupun mengeluarkan orang tersebut dalam daftar pemilih. Yang 4 kategori yang kita maksud itu adalah data yang diturunkan dari KPU RI yang hasil padanan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau untuk mencatat sebagai pemilih baru bukan itu. Apa lagi tuh, Pak? Itu tadi yang saya sebut ada 12 elemen data. 12 elemen data yang harus dimiliki oleh seorang pemilih. Satu, dia harus kalau persyaratannya dia harus berumur 17 tahun ya. Umur 17 tahun, ber-KTPL, itu dicatat di dalam daftar pemilih. Kalau lengkap elemen datanya ya. Jadi elemen datanya 12 itu harus masuk semua. Kapan ada satu elemen datanya yang tidak lengkap, tidak bisa masuk. Misalnya dia punya KTPL, tapi tidak ada nomor KK-nya. Kita tidak masukkan, tidak bisa. Berarti proses dalam pemutakhiran data ini berarti panjang ya, Pak? Iya, komplit.
Wow, dan itu butuh waktu 1 bulan untuk selalu memperbaharui begitu Pak? Betul, jadi dalam range waktu 1 bulan itu kan ada yang misalnya sudah berumur 17 tahun, tapi ternyata dia store kakaknya, nggak store nomor kakaknya, dia store KTP-nya, nggak store kakaknya. Nah, jadi nomor kakaknya tidak lengkap, gitu. Baru-baru ini misalnya ada data sekitar 260-an lebih itu dari lembaga pemasyarakatan di Lapas Takalar dikirim ke kita. Semua nama ini lebih 200 ini tidak ada kakaknya, tidak ada nomor kakaknya, karena ini orang hanya punya KTP. Jadi begitu dia di penjara, masuk penjara hanya bawa KTP, tidak bawa kakak. Jadi nomor kakaknya kosong. Nah, itu tidak bisa kita catat, belum bisa kita catat. Nanti kalau misalnya ada yang bisa melengkapi itu, taruhlah teman-teman di Capil bisa bantu kita untuk mencari nomor kakak itu, barulah bisa kita masukkan di daftar pemilih. Gitu. Nah, satu hal lagi, Mbak Nona. Nah, baru-baru ini kan ada edaran KPU nomor 17, itu edaran tentang sosialisasi aplikasi lindungi hak pilih. Oh, apa itu Pak? Gitu. Saya baru tahu itu jujur. Jadi Mbak Nona bisa cek di Play Store, ambil handphonenya, cek di Play Store, cari lindungi hak pilih, itu bisa di-download. Untuk bisa mengetahui apakah Mbak Nona tercatat di di daftar pemilih atau tidak. Nah, bisa dicek itu. Lalu kemudian kalau misalkan ada keluarganya Mbak Nona, adiknya misalnya atau apanya yang sudah bisa masuk pemilih, tidak perlu jauh-jauh ke KPU. Cukup di situ, di aplikasi itu didaftarkan, daftar namanya, kemudian masukkan nomor kakaknya, lengkap elemen datanya yang saya sebut tadi ya, nicknya, kemudian statusnya apa, semuanya. Kalau lengkap itu, nanti akan diproses di aplikasi itu. Berarti Pak, misalnya nih, pada saat menjelang pemilihan, terus tiba-tiba ada anggota keluarga yang tidak terdaftar, tapi semua elemen datanya lengkap. Apakah itu bisa diberikan kebijakan untuk akhirnya diberikan? Bisa. Ya, jadi kan begini, daftar pemilih ini akan selalu kita terus kita kerjakan sampai kemudian betul-betul ada PKPU yang peraturan KPU yang menentukan bahwa sampai hari sekian masih bisa didaftarkan. Pengalamannya begini. Di tahun 2019 itu bahkan kita diberikan range waktu sampai 3 hari minus H, ya. Jadi 3 hari minus H, 3 hari sebelum pemilihan itu masih bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih. Nah, gitu. Tapi kalaupun itu misalnya tidak kita lakukan, kita cukup siapkan KTPL-nya saja, datang ke TPS, nanti kita catat di TPS lagi, kita daftar saja di TPS. Nah, gitu. Berarti misalnya Pak, saya baru berumur 17 tahun, di H-1 ya, berarti langsung ke TPS saja. Nah, betul. Bawa saja KTPL-nya, bawa ke TPS, kasih tahu petugas TPS-nya, KPPS-nya, lihat dia akan catat di situ. Berarti memang 17 tahun ke atas itu sudah secara otomatis memiliki hak suara ya Pak? Betul. Itu yang kita maksud. Nah Pak, sepanjang perjalanan mengolah data pemilih yang ada di Kabupaten Takalar gitu, apa saja sih yang pernah Bapak lalui? Mungkin ada negatifnya ataupun positifnya seperti itu. Mungkin lebih ke kejanggalan yang selama ini pernah dialami oleh banyak ya. Kalau suka dukanya yang dimaksud. Iya, suka dukanya. Kalau sukanya sih karena kita punya data, kita yang pegang rahasia, data privasi penduduk, itu bisa kita jaga ini. Lalu kemudian teman-teman bisa tahu berapa pemilih, berapa yang ini sukanya, tapi dukanya juga banyak ya. Dukanya itu kalau misalnya pertama, kalau misalnya data pemilih ini bisa bocor keluar, itu kembalinya ke kita. Yang jadi masalah itu ke kita. Berarti data pemilih itu hanya diketahui oleh betul, KPU. Betul. Jadi secara rahasia, secara privasi data seseorang itu, privasinya itu betul terjaga di KPU. Kita jaga di KPU. Karena kalau itu sampai bocor, itu pidana. Bisa jadi bermasalah kita di KPU.
Nah Pak, tadi kan bidangnya ada 4 ya Pak, ada perencanaan. Ya, perencanaan yang dimaksud ini apakah berhubungan dengan data juga atau justru berbeda? Ada perencanaan, ada program, dan juga ada informasi tadi. Mungkin bisa dijelaskan secara umumnya kepada kita semua. Jadi kalau di perencanaan ini yang kita kerja itu adalah anggaran ya. Kita yang merencanakan anggaran, masuk misalnya di pemilu dan pilkada. Kalau dulu pilkada ya, sekarang istilahnya pemilihan, Mbak Nona. Ya. Jadi kalau misalnya saya sebut pemilihan, itu berarti pilkada dengan pilgub. Jadi sekarang sudah secara umum berarti. Betul. Jadi kalau dulu pilgub atau pilkada, sekarang kita berubah lagi sebutannya menjadi pemilihan. Jadi ada 2, pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu berarti yang dimaksud adalah pemilihan legislatif dengan pilpres, gitu. Jadi kalau pemilihan berarti pilkada dan pilgub dan pilwalkot termasuk. Gitu. Jadi anggarannya itu yang kita yang susun mulai dari tahapan persiapan, lalu penyelenggaraan sampai tahap pelaksanaan. Kita semua yang susun anggarannya. Baru-baru ini kita selesaikan, kita kirim ke mudah-mudahan kita juga berharap lewat TV Takalar ini anggaran pilkada kita di tahun 2024 itu cepat direspon. Ya, amin. Untuk program tersendiri, Pak? Program tersendiri, program. Iya, program. Program ini cenderung ditangani oleh Kasubag. Kasubag kerjanya itu seperti misalnya mengatur bagian-bagian help desk. Help desk itu tim yang melayani setiap tamu misalnya, yang begitu-begitu. Untuk informasi, apakah dari bidang Bapak yang kemudian mensosialisasikan terkait dengan proses pemilihan kah atau apakah? Nah itu tadi, jadi informasi ini sesungguhnya kita punya di sini namanya PPID. PPID itu bagian informasi. Nah tapi itu tadi yang saya bilang bahwa bagian dari memutakhirkan data pemilih itu adalah mengumumkan. Nah, salah satu bagiannya adalah mengumumkan. Jadi begitu dicatat, disusun, kemudian dimutakhirkan, dikoordinasikan dan diumumkan, gitu. Jadi tidak sekedar KPU yang tahu bahwa jumlah pemilih sekian, tidak. Kita umumkan lewat misalnya website. Teman-teman di KPU Takalar ini ada tim media yang khusus membuat misalnya media-media sosial, itu juga bergerak di situ, termasuk misalnya pembuatan website. Bisa teman-teman di Takalar ini mengunjungi website KPU, www.kputakalar.com ya. Jadi kita umumkan di situ. Lalu kemudian kita juga maksimalkan ke media sosial, baik itu secara kelembagaan atau secara pribadi masing-masing, semuanya kita umumkan lewat situ. Itu yang dimaksud informasi. Pak, harapannya untuk masyarakat Takalar, khususnya terkait dengan pemutakhiran data pemilihan. Apakah mungkin Bapak punya pesan-pesan tersendiri agar masyarakat Takalar bisa dengan aktif dan... Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi yang penting untuk kita, harapan kita ke seluruh teman-teman masyarakat Kabupaten Takalar khususnya, mohon agar aktif di dalam memberikan laporan kepada KPU terkait misalnya data pemilih kita yang sudah meninggal. Mohon dilaporkan, boleh melaporkan secara pribadi, boleh dilaporkan melalui pemerintah desa. Pokoknya kalau misalnya ada pelapornya, supaya akurasi data pemilih kita ini dapat dipertanggungjawabkan, dapat lebih bersih lagi, maka data-data pemilih pemilih-pemilih kita yang sudah meninggal ini itu kita keluarkan dari pemilih kita. Lalu kemudian kita juga berharap teman-teman atau seluruh masyarakat Kabupaten Takalar yang sudah berumur 17 tahun agar segera mendaftarkan diri, melakukan perekaman di Dinas Catatan Sipil untuk mendapatkan KTP elektronik, lalu kemudian bisa tercatat masuk sebagai daftar pemilih nanti di 2024. Iya, pastinya dengan keaktifan masyarakat itu dapat mempermudah baik dari KPU dan juga Dinas Kependudukan untuk mendata setiap
orang-orang yang termasuk dalam daftar pemilih. Betul, Mbak Nona. Terima kasih banyak Pak Basri atas waktu dan sharingnya pada hari ini yang tentunya banyak sekali informasi dan pengetahuan baru yang kita dapatkan yang jujur saya sendiri tidak ketahui sebelumnya. Mudah-mudahan Takalar TV bisa bantu kita ini untuk sosialisasi data. Betul sekali, ya pasti dan. Pemirsa Takalar TV, segitu dulu segmen kita pada hari ini yang tentunya kita banyak mendapatkan informasi baru terkait dengan daftar pemilih, siapa-siapa orang yang termasuk di dalamnya dan orang-orang yang tidak termasuk. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi masyarakat Takalar TV, khususnya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar untuk selalu aktif dan juga sigap dalam memperbaharui data-data yang ada. Saya Nana Miftah pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.